Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Kabar Ekobis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Anwardin Arjunai selaku konsultan pengembangan UMKM Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik-baik, Mbak. Iya. Jadi hari ini tuh kita bakalan bahas sedikit banyak hal tentang UMKM di Sulsel, Pak. Nah, Pak, dari Pak Anwar sendiri melihat perkembangan sektor UMKM Sulsel dari tahun ke tahun itu seperti apa, Pak? Ya, kalau UMKM di Sulawesi Selatan dan bahkan secara nasional itu peningkatannya semakin meningkat. Iya. Dan yang bagusnya adalah banyak anak-anak muda yang sudah mau terjun di sebagai pengusaha khususnya di sektor UMKM. Data dari Dinas Koperasi yang lebih 1,5 juta kalau nggak salah ya. Iya. Itu pelaku UMKM di Sulawesi Selatan. Dari tahun ke tahun sangat meningkat, bahkan di masa pandemi berapa tahun yang lalu. Berarti dari tahun ke tahun itu ada perkembangan ya, Pak, di sektor UMKM, terutama bagi anak muda yang sudah mau terjun di dunia bisnis ya, Pak. Yeah. Nah, Pak, tantangan utama dari pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Selatan itu sendiri, Pak, itu seperti apa? Ya, ini menarik memang, karena dari sisi jumlah itu peningkatannya bagus, semakin meningkat. Tetapi yang masih perlu diperhatikan adalah pelaku UMKM kita itu masih berkutat pada permasalahan mindset sebagai entrepreneur. Jadi mungkin ada juga yang berusaha karena terpaksa, tapi ada juga memang mungkin berusaha karena keinginannya untuk menjadi pengusaha. Tantangan yang dihadapi itu tadi yang saya sebut, pertama di manajemen usahanya sendiri, khususnya manajemen keuangan. Nah, pelaku UMKM kita ini masih banyak bermasalah di manajemen keuangannya. Bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana memisahkan uang usaha dengan uang pribadi atau keluarga, kemudian bagaimana arus kas usaha yang harus tetap berjalan. Nah, itu seringkali mereka kelemahannya di situ. Kenapa? Karena mereka masih banyak yang tidak melakukan pencatatan keuangan. Nah, ini sebagai pengusaha seharusnya kan kita harus mencatat berapa sih yang masuk hari ini, berapa yang keluar. Jangan sampai yang kita keluarkan, kita jalan-jalan keluarkan uang itu seharusnya yang kita keluarkan untuk hanya bersenang-senang, tetapi ternyata itu adalah uang usaha. Nah, itu yang berikutnya, tantangan dari UMKM kita adalah masih kurang inovasi dibandingkan pelaku UMKM khususnya di Pulau Jawa. Padahal potensi kita banyak. Iya. Sumber daya yang ada di Sulawesi Selatan banyak yang bisa dikelola dengan baik. Berarti poin utama yang kendala utama yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha muda itu lebih ke kasnya ya, Pak. Dari pengeluaran, mereka belum bisa, Pak, membedakan uang masuknya, mana uang keluarnya, mana uang perusahaan, mana uang pribadi. Iya, betul sekali, Pak. Di manajemen keuangannya dan mindsetnya sebagai pengusaha itu. Sebagai pengusaha dia harus mindsetnya ya bagaimana sebagai seorang pengusaha yang harus strong, adaptif terhadap perubahan. Nah, itu. Tapi kalau Bapak sendiri sebagai konsultan ya, Pak, melihat peluang UMKM di Sulawesi Selatan itu bisa go internasional, itu seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya itu yang saya sebut tadi, bahwa sebenarnya kita
di Sulawesi Selatan itu punya potensi yang sangat besar yang kita bisa kembangkan dan di-create oleh teman-teman pelaku UMKM. Misal saja, ini baru satu jenis komoditi, kelapa. Iya. Kelapa saja yang banyak, mulai dari di Selayar, di Bulukumba, di Sinjai dan beberapa kabupaten. Kelapa. Iya. Mulai dari daunnya, lidinya, itu menjadi potensi sebenarnya. Sekarang ada anak muda yang mengekspor sapu lidi ke India. Itu tapi ini bukan di Sulawesi Selatan. Oh. Itu di provinsi lain, tetangga. Itu salah satu contoh. Kemudian turun lagi ke buahnya. Buahnya itu isinya itu potensi ekspor. Iya. Kemudian sabutnya dalam bentuk namanya cocoa fiber dan cocoa feed. Iya. Kemudian menjadi tempurungnya juga itu potensi ekspornya juga banyak. Berarti kalau kelapa itu Pak satu contoh komoditi tapi itu sangat luar biasa ya Pak. Punya potensi. Sangat, belum lagi yang lain. Sangat berpotensi sekali Pak, bahkan ke luar negeri ya Pak. Iya. Banyak buyer yang mencari cocoa feed, cocoa fiber, kemudian kopra, olahan isinya kelapa. Kemudian kita juga punya potensi di rempah. Iya. Di beberapa kabupaten kan ada lada, ada apalagi selain lada, kayu manis, vanili. Dan yang paling besar juga potensinya adalah yang mungkin juga kita sudah tahu, kopi. Iya. Domestik pun sudah kewalahan. Tapi itu lagi, kita masih banyak yang belum memanfaatkan potensi itu. Kopi misalnya, setiap tahun harga kopi naik, tetapi produktivitas petani kita, kopi dari petani kita itu turun. Mungkin umurnya yang sudah tua, kemudian cara pemeliharaannya atau budidayanya yang tidak maksimal, sehingga produktivitasnya turun. Itu. Padahal kopi ini yang sangat tinggi ya Pak. Termasuk tinggi. Termasuk tinggi ya Pak. Nah Pak, kita kan tadi sudah bahas ya Pak tentang peluang dan tantangan dari UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Nah Pak, kalau peran dari teknologi itu sendiri untuk UMKM dalam mempromosikan barangnya itu atau komoditi itu Pak seperti apa? Apakah dari, kalau Bapak melihat itu sendiri, apakah ada hal yang bakalan dilakukan atau gimana nih Pak? Ya, justru memang pelaku UMKM kita harus inovasi dan adaptif terhadap perubahan yang ada. Sekarang kan memang zamannya teknologi, digital marketing, teknologi. Pelaku UMKM itu harus sesungguhnya, kalau dia nggak bisa melakukan sendiri, dia harus meng-hire orang untuk konten kreator untuk mempromosikan produknya. Bahkan untuk pemanfaatan AI itu dibutuhkan sekali oleh UMKM kita, sehingga pemasaran digital itu perlu. Makanya harus ada pelatihan-pelatihan untuk digital marketing, mulai dari bagaimana mengambil gambar foto produk yang bagus, bagaimana mengupload di medsos dan di mana, dan paling penting tetap harus juga masuk ke platform. Itu sih. Berarti paling terpentingnya untuk pelaku UMKM itu sendiri harus belajar tentang marketingnya dulu ya Pak. Bagaimana dari packagingnya untuk promosinya ya Pak. Nah Pak, kalau produk UMKM Sulawesi Selatan yang unggulan yang bisa go internasional itu Pak, ada tidak Pak? Sebenarnya banyak, itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya kita punya potensi. Kopi sudah jelas. Mulai dari kopi yang selama ini kan hanya dikenal kopi Toraja. Iya, kopi Toraja. Tetapi kan ada kopi Kalosi juga. Kemudian kita ke selatan ada kopi dari Sinjai, kopi dari Bulukumba.
baik jenis Arabica Iya. dan lain sebagainya itu ada semua. Kemudian selain kopi, yang produk turunan kelapa juga kita punya potensi. Kemudian olahan, Iya. seperti olahan mete, kaca mete. Oh. Itu buyer selalu mencari. Bahkan yang saya bilang tadi, barang olahan dari sampah pun sebenarnya yang bisa punya potensi. Kurang lebih seperti gini. Bungkil sawit itu adalah salah satu produk yang dicari oleh buyer. Iya. Oleh luar negeri. Kemudian saya lihat juga sudah berapa juga UMKM anak muda ini yang kreatif seperti dan bervisi lingkungan. Iya. Ada produk yang sudah mengolah plastik menjadi sebuah tas dan lain sebagainya. Dan itu kan orang luar negeri kan mencari itu juga. Iya. Bahkan yang nature seperti berbahan nature seperti mungkin tas dari daun lontar, Iya. dari batang pisang, itu punya potensi semua. Orang luar negeri kan kalau kriya atau kerajinan sukanya yang Suka-sukanya begitu ya, yang Pak. nature itu. Kenapa kalau melihat dari UMKM di Sulsel itu ada pendampingan tidak Pak, buat pendampingan khusus buat pelaku UMKM yang ada di Sulsel, baik itu melalui mereka harus misalkan dari sektor komoditi buat mereka bisa go internasional, itu ada tidak Pak? Saya melihatnya beberapa lembaga itu sudah melakukan, khususnya memang yang mengampuh UMKM ini, Dinas Koperasi dan UMKM, Iya. kemudian lembaga keuangan, kemudian di kami juga di Bank Indonesia kami melakukan juga pendampingan. Bahkan kami harus menyeleksi calon peserta yang akan didampingi, hanya 30 orang setiap tahun. Dan itu kami menyeleksinya itu seperti seleksi pegawai negeri. Karena dari psikologinya. Karena kita melihat dari sisi psikologinya, ini orang punya nggak kemampuan bertahan, strong, daya tahannya bagaimana. Dunia bisnis kan itu bukan hanya cuan saja, tetapi kadang-kala harus turun. Omset harus turun, kemudian perkembangan zaman. Nah, itu kami melakukan itu kalau di Bank Indonesia, dan setiap tahun itu hanya 30 orang. Oh, berarti itu ada riset ya Pak? Riset dulu dari Bank Indonesia untuk pelaku UMKM yang bisa lolos dapat pendampingan, dan setiap tahun itu diberikan hanya 30 orang ya Pak? Ya bukan di riset, di tes. Oh, di tes. Tesnya itu melibatkan pihak luar, bukan kami. Yang ada namanya di dunia bisnis atau pelatihan itu, bagaimana dia money DNA, dia punya money DNA tidak, jadi dia disayang uang tidak. Ya, dia dari sisi psikologi ada namanya DISC, dia di posisi mana dia. Kemudian bahkan dari tulisannya, ternyata di dunia coaching ini kami pakai sistem coaching. Jadi di coaching memang mulai dari di bootcamp, kemudian didampingi setahun. Kita berharap 30 orang ini akan menjadi UMKM hebat di Sulawesi Selatan. Di lembaga lain pun demikian. Ada perbankan yang khusus untuk ekspor. Ada di Dinas Koperasi dan UMKM sudah jelas ada. Gitu. Terus Pak, kalau lembaga keuangan itu sendiri Pak untuk mendukung UMKM di Sulawesi Selatan itu seperti apa sih Pak? Kalau dunia keuangan atau perbankan, saya melihat itu, apalagi kan regulasi memang sudah ada. KUR misalnya, untuk akses permodalan dari pemerintah kan ada kredit usaha rakyat, mulai dari tanpa agunan, yang super mikro itu yang 10 juta, kemudian ada bahkan sampai 100 juta. Saya kurang, siapa tahu saya salah ya, tapi
sudah ada program itu, kemudian dengan bunga yang lebih rendah dari komersil, itu adalah bentuk dukungan dari lembaga perbankan. Kemudian beberapa lembaga perbankan juga memiliki program pendampingan untuk UMKM. Ada perbankan yang untuk ekspor, ada yang khusus betul-betul untuk UMKM yang tersebar di pedesaan, ada. Saya melihatnya lembaga perbankan sudah membuka diri untuk melakukan pembinaan. Selain karena memang sudah ada regulasi. Iya. Jadi Pak, ini kan kita yang terakhir ya Pak nih. Kita kan sudah melewati yang namanya pandemi COVID-19 ya Pak. Dimana pada saat pandemi itu kita kan lihat UMKM itu sangat menurun sekali, menurun drastis ya Pak. Nah Pak, kalau kita melihat ini kan sudah di 2024, apakah pelaku UMKM di Sulawesi Selatan itu sudah melewati masa kritisnya itu Pak, atau seperti apa kalau Bapak melihatnya? Kalau saya melihatnya 3 tahun terakhir ini, karena 3 tahun saya terakhir ini sudah terlibat di UMKM di Sulawesi Selatan. Satu, mereka sudah mulai pulih. Terbukti bahwa sudah semakin banyak produk yang meningkatkan produknya yang meningkat, baik dari sisi packagingnya, omsetnya, kemudian mampu menembus pasar domestik dan bahkan ekspor. Ada berapa UMKM kita ini sudah mengekspor yang olahan, bahkan kuliner ya, olahan, mengolah cabai menjadi sambal itu sudah ada sampai ke Mesir. Kemudian bahkan fashion sudah ada sampai ke luar negeri juga. Kria pun demikian, atau kerajinan. Jadi peningkatannya sih semakin bagus. Dan itu pelakunya bukan hanya di umur atau generasi old, tetapi generasi milenial pun, bahkan mungkin Gen Z sudah ada yang masuk sebagai entrepreneur, dan itu bagus. Berarti sekarang itu sudah ada peningkatan ya Pak, setelah kita melewati yang namanya pandemi yang cukup luar biasa ya downnya. Nah Pak, yang terakhir sekali nih Pak, closing statement. Ya, bagi teman-teman pelaku UMKM di Sulawesi Selatan, kita punya potensi, maka pantaskanlah diri kita untuk menjadi entrepreneur hebat Sulawesi Selatan. Terima kasih. Iya, itu tadi bincang-bincang santai saya dengan Bapak Anwar selaku konsultan pengembangan UMKM Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, di mana kita tadi mengulik tentang perkembangan UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Sahabat Ekobis yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe.